مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Para editor, para pencerita. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Dan sekarang lagi berlangsung siaran yang pakai duduk itu hajat Yaumi Subri. Lagi baru Agita. Agita anak baru. Ini siaran kita setiap hari di sini mayoritas kecuali Damai Indonesia. Aku terserah yang Pak Agung yang punya tempat sama Wais lah itu yang punya. Kemudian yang lainnya kita di tempat lain di epicentrum. Ini tapi yang paling banyak. Nih kita nanti turun kita sambil naik ke atas ya. Tapi ini satu memang sengaja saya nggak sampaikan. Andre juga ini sebagai panitia nggak ngumumin. Kita ini biar kaget. Masjid di masjid dan umumin hari ini tanpa khotib. Nah, gitu. Tanpa khotib. Masya Allah. Datang beliau kaget. Pak, tapi sukses loh Pak. Pak Ustadz tapi sukses banget loh. Semua sampai kaget. Top banget loh. Udah langsung diwawancarain Mas. Ustadz boleh foto bareng Lagi Ustadz? lagi Ustadz foto bersama-sama boleh? Pakai ini ya, satu aja ya. Nih, ada Ustadz Abdullah. 2, 3. Sekali lagi lihat sini semua 1. Dimas nyolong Ustadz. Itu punya kamu nak? Jadi ini beliau hari ini sekaligus insya Allah akan jadi khotib di khutbah kita. Tapi di sana masih tertulis khotibnya dikosongin. Harusnya tulisannya gini Pak, khotibnya surprise. Pas itu udah. Oke, lanjut. Kabel Ustaz, memang hidupnya dengan kabel dan alat. Oh, ke sini. Iya, ini apa? Tempat tinggal sekali tempat ini, teman-teman sehari-hari mencari nafkah. Pak kami di sebelah, masanya ada Pak kami. Ini kalau sekaligus melihat teman-teman siaran di sini Ustaz. Ini juga ruangan-ruangan para pimpinan. Alhamdulillah ruangan saya dikunjungi. Kira saya Ustaz. Ini terbatas. Ya. Bagian di luar merah di luar. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari seorang perempuan melalui pesan pendek. Ustaz, bagaimana kalau saya setiap mau sholat harus mencuci babi lebih dahulu? Emosi kita yang tidak mengenal pesan ini datang dari mana, ini nomor siapa, adalah marah. Karena mungkin orang ini ingin menguji keilmuan kita. Mengapa dia mesti mencuci babi dulu sebelum sholat? Kamu siapa? Apa urusan kamu dengan binatang najis kotor ini? Mohon maaf Ustaz, saya bekerja di luar negeri, dan di negeri ini saya bekerja di tempat non muslim, dan sebelum sholat zuhur saya harus mencuci binatang najis yang tidak dibenarkan dalam Islam ini. Kenapa tidak pulang? Saya harus makan apa? Mereka pergi bekerja bukan untuk cari kaya. Mereka bekerja untuk mencari makan sesuap nasi dan untuk menyambung hidup pendidikan anak-anak yang diharapkan akan dapat memperbaiki nasib di masa akan datang. Jawabannya sama seperti jawaban yang lain. Ambillah tanah, campur dengan air, basuh tanganmu yang bekas mencuci kotoran najis berat itu dengan 7 kali air suci bersih, salah satunya bercampur dengan air tanah. Nanti sholat asar bagaimana Ustaz? Ulang lagi sekali lagi. Mau sholat maghrib nanti cuci lagi. Kita sudah sampai pada level tidak lagi menangis meninggalkan anak, karena itu biasa. Tidak lagi menangis meninggalkan keluarga, karena itu biasa. Tapi menangis ketika membaca perih sakitnya hati saudara kita hanya untuk mencari kehidupan, menyambung nikmat hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain pesan pendek bertanya, bagaimana kami yang tidak pernah sholat Jumat? Padahal hadis Nabi jelas, man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena sepele, taballahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Miskin bukan penderitaan, sakit bukan laknat. Yang paling mengerikan adalah buta, bukan pada mata. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghishawah, mata tertutup. Salah satu penyebab hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup adalah meninggalkan sholat Jumat karena sengaja. Kenapa kamu berani meninggalkan sholat Jumat? Saya meninggalkan sholat Jumat karena atasan tidak mengizinkan Ustaz. Betapa di negeri mayoritas kita tidak prioritas. Maka nikmat besar yang perlu disyukuri adalah ketika masih bebas bekerja, mencari makan di negeri sendiri, gemah ripah loh janawi, tongkat dan batu jadi tanaman indah, makan terjaga, tapi ibadah juga terpelihara. Makan bisa tersambung, bahkan mungkin bukan sekedar makan, bisa membeli rumah, kendaraan, anak sekolah, bisa menabung haji dan umrah, tapi sholat tetap tidak tinggal. Dapat sholat berjamaah, inilah nikmat besar yang tidak diperoleh oleh orang lain. Sukses selalu diukur sebagai mana banyaknya hartamu. Sukses selalu dijadikan standar barometernya setinggi apa kekuasaan. Tapi bahagia bukan di rumah yang besar. Bahagia bukan di kendaraan yang mewah. Bahagia terletak di lubuk hati yang dalam. Oleh sebab itu banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Karena standar sukses materi, sedangkan standar bahagia adalah hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam badanmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu bahagia, wajahmu cerah, tatapan matamu tajam, telingamu terang benderang,
Hati disebut dengan hati nurani, diambil dari kata nur, cahaya. Kita hari ini bisa melihat, membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana hitam, mana putih, mana lurus, mana bengkok. Bukan karena kecerdasan otak kita. Berapa banyak orang yang cerdas, IQ tinggi, level internasional, tapi tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Yang hari ini berada di dalam masjid, dia sedang berada dalam hak kebenaran. Yang di saat sama azan Jumat berkumandang, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, tapi berada di luar rumah Allah, tidak ada uzur syar'i, alasan sedikit pun. Sehebat apapun dia, lulusan luar negeri, titel PhD, Doctor of Philosophy, tapi dia batil dalam pandangan Allah. Ketika kita tundukkan kemauan kita, kita ikutkan dengan kemauan Allah, saat itu kita disebut mendapatkan taufik. Taufik, bertemunya dua kehendak, berjumpanya dua keinginan. Maunya kita tidur di bawah selimut yang tebal dengan AC yang cukup untuk menenangkan badan, tapi kita lawan itu semua. Saat itu kita sedang mengalahkan keinginan kita. Kita ikutkan kehendak Allah, di sanalah akan datang pertolongan Allah. Tapi ada nikmat yang lebih hebat daripada sekedar bekerja tanpa ada larangan, mencari makan, ibadah tetap terjaga. Ada pekerjaan-pekerjaan, profesi yang ketika itu dia geluti bernilai jihad fisabilillah. Dulu orang berpendapat, kami hanya pegawai biasa. Yang dapat berjihad ini kiai, para habaib, tuan-tuan guru, mereka yang dipukul ombak di ampas gelombang membawa syariat Islam. Bagaimana ketika Tariq bin Ziyad menyeberang Samudra Atlantik membawa pasukannya menuju negeri bernama Andalusia. Dialah sang mujahid fisabilillah. Kami bukan mujahid, kami manusia biasa, Ustaz. Bagaimana Muhammad Al-Fatih menembus 4 tembok yang dibangun oleh Kaisar Konstantin, meluluh lantakkan Konstantinopel. Tapi kata meluluh lantakkan tidak meratakannya dengan tanah. Masjid besar bernama Hagia Sophia, gereja yang dulu dibangun oleh Konstantin, tidak diusik sedikit pun, sampai hari ini masih tetap tegak berdiri. Apakah umat Islam tidak sanggup membangun masjid sebesar itu? Muhammad membangun masjid tepat di seberangnya 2000 keramik berwarna biru, sehingga masjid itu disebut dengan Blue Mosque, masjid biru. Lebih mewah, lebih megah, lebih tinggi, lebih hebat. Umat Islam ingin berkata, kami datang tidak menghancurkan, kami datang sebagai rahmatan lil alamin. Mereka yang disebut sebagai pejuang Islam, kami hanya pegawai biasa, Ustaz. Kami hanya karyawan mencari makan. Tidak, karena dalam pekerjaanmu sudah menebarkan jihad fisabilillah. Tapi bukan jihad bermakna menghancurkan. Jihad bermakna melawan keegoan diri, melawan kemauan hawa nafsu, meluluh lantakkan perang syahwat, tapi dapat dimenangkan karena Allah yang menolong. Walladzina jahadu fina, mereka yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mencari jalan kami. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Itulah jihad. Orang tidak tahu kebenaran. Saking banyaknya orang batil berkata betul, sampai-sampai orang betul pun tidak lagi dapat membedakan mana yang batil, mana yang betul. Tapi ketika ditampakkan kebenaran itu, disiarkan bukan dari mulut ustaz, bukan dari khutbah, tapi dari acara, dari liputan, sehingga semua umat dapat melihat terang dengan nyata. Itulah jihad yang luar biasa. Bukan jihad yang biasa. Mereka tidak pernah berceramah, tidak pernah memberikan kultum, tapi dengan bakat keilmuan dalam bidang multimedia, sains, teknologi. Betapa jihad bukan lagi dengan pedang, jihad bukan lagi dengan anak panah. Tidak ada usus yang robek, tidak ada lidah yang patah, tidak ada jantung yang terburai. Tapi yang ada hanyalah memberikan pengetahuan, mencerdaskan umat. Inilah amal yang besar. Dalam satu hembusan nafas ada berita, dalam satu hembusan nafas ada zikir. Diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir, langkahnya adalah amal. Keluar dari rumah dengan niat
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Rezeki dapat, rahmat berlimpah, barakah turun, mencerdaskan umat. Inilah orang yang paling beruntung. Qad aflaha, mereka beruntung. Siapa itu orang yang beruntung? Al-mu'minun, mereka yang percaya bahwa di dalam tetes rezekinya ada pendidikan untuk umatnya. Siapa yang beruntung? Mereka yang percaya bahwa di dalam pekerjaannya mengandung jihad fisabilillah. Pakaiannya bukan pakaian ulama, jauh dari sorban, jauh dari aksesoris. Tapi Allah bukan melihat pakaianmu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah kesucian hatimu, ketulusan imanmu, ketulusan iman dan niat baikmu, wa a'malikum, dan etos kerjamu. Langkahkan kakimu, niatkan jihad fisabilillah. Setiap hembusan nafasmu, setiap gerak jari tanganmu, setiap kedipan matamu, semuanya bernilai ibadah. Terwujudlah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Adakah saat-saat genting orang ketakutan? Ya, semuanya takut. Karena kalau ini dijalankan, ini dilaksanakan, ini dilakukan, akan hilang pekerjaan, akan hilang sumber rezeki, akan hilang makan. Mereka lupa bahwa yang sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar, itu semua hanyalah dunia kuasa Allah. Tapi ketika ketakutan itu hilang, Allah berfirman, ala inna awliya Allah, orang yang menolong agama Allah, la khaufun, tak ada takut dalam hatinya, walahum yahzanun, tak ada sedih dalam hatinya. Itu dulu yang dikatakan Abu Bakar Siddiq ketika dikejar di dalam gua bernama Thawr. Ya Muhammad, ya Rasulullah, mereka sedang mengejar kita, semuanya ketakutan, satu kota Makkah ketakutan. Tapi ternyata apa kata Allah? La tahzan. Kalimat Nabi dalam gua la tahzan menjadi inspirasi Aid Al-Qarni dalam penjara. Keluarlah buku bestseller, Don't Be Sad. Jangan takut, jangan cemas, jangan sedih, karena mereka hanya dapat menakuti zahirmu, batinmu membuat engkau tetap bergerilya. La tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ribuan tahun sebelum itu, Musa, the Moses, juga merasakan ketakutan yang sama. Ketika Fir'aun mengejar, akan menyeberang Laut Merah, apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun, kita akan tertangkap Musa. Lihatlah Fir'aun beserta bala tentaranya, mereka akan menangkap kita. Apa kata Musa menjawab dengan lantang? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin, bersamaku ada Tuhan yang tidak pernah mati, yang tidak pernah tidur, yang maha kuasa. Detak jantung Fir'aun itu ada dalam genggaman tangannya. Nafas Fir'aun itu ada dalam kuasanya. Satu kali hembusan teriakan malaikat, hancur lebur. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu yang tidak dapat dibangkitkan oleh motivator dengan segala kehebatan di convention hall bintang 5. Itu yang tidak dapat dibangkitkan oleh para petinggi penguasa, karena mereka hanya dapat membangkitkan dengan materi. Kamu berbuat ini akan dapat ini, kamu lakukan ini akan dapat bonus ini. Tapi ada sesuatu yang dijanjikan Allah, mala a'yunun ra'at, tak dapat dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah yang membangkitkan motivasi, itulah yang membuat kita terus beramal. Al-istiqamah, istiqamah kita di jalan ini, khairum min alfi karamah, lebih hebat daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la tartar, jangan tertipu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamah. Istiqamah menyuarakan kebenaran, istiqamah menampakkan yang tidak tampak oleh manusia, tapi karena jasa otakmu, karena kerja tanganmu, karena kehebatan ilmumu. Hampir 300.000 juta miliar manusia dapat menyaksikannya di seluruh dunia. Maka inilah jihad yang luar biasa. Ingat, Fir'aun mati, Musa juga meninggal. Hari berganti musim berubah, Isa diangkat oleh Allah, tidak lagi tampak di atas muka bumi. Tapi Herodes juga mati,
terkapar dimakan cacing tanah. Musim berubah, zaman berganti. Manusia itu juga isinya perdebatan, pergolakan antara hak dan batil. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muncul Abu Lahab, Abu Jahal. Di mana mereka sekarang? Semuanya mati, meninggal. Manusia hanyalah tokoh-tokoh yang berada di atas panggung. Ketika sinema berakhir, opera bubar, semua tokoh masuk ke dalam kotak yang sama. Manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kita ingin tinggalkan? Firaun pernah meninggalkan nama, tertulis dalam Quran. Qarun pernah meninggalkan nama, ada dalam Al-Quran, dibaca manusia. Tapi nama yang baik, itu yang akan dikenang sepanjang zaman. Kita berbuat bukan karena ingin nama kita dikenang, tapi karena kita ingin memboking satu tempat yang kalau kita baik di sini, sedangkan rumput dituai tumbuh juga, padi belum tentu tumbuh. Konon lagilah rumput itu yang engkau tanam, takkan mungkin padi yang tumbuh. Tanamlah padi, mungkin akan tumbuh rumput, tapi lambat laun dia akan hilang. Tapi padi yang pernah ditanam, dituai, dimasak, melahirkan setetes dua tetes darah, akan menjadi energi positif di masa akan datang. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Mau hidup dengan cara Qarun, silakan. Mau hidup dengan cara Haman, silakan. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan mati. Dan ketika mati, yang dibawa hanya iman dan amal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Ustadz. Waalaikumsalam. Ini pertama kali Ustadz ke Pulau Gadung nih. Alhamdulillah. Selama ini muncul di TV One, tapi itu bukan di Pulau Gadung gitu, ya. Ngambil tempat di berbagai masjid di seluruh Indonesia. Ya. Ini datangnya bertepatan pula dengan bukan tahun politik lagi, udah bulan-bulan politik. Jadi situasi di negara kita juga terasa. Ya. Nah, bagaimana Ustadz melihat situasi yang ada sekarang ini? Saya kira di negara manapun kita tinggal,
bahwa yang namanya peralihan kekuasaan akan selalu memberikan akses terhadap semua lini kehidupan, sosial, politik, agama, ekonomi, termasuk juga dalam masalah kajian keagamaan, sehingga selalu akan dikaitkan dengan politik. Selalu saya katakan bahwa berbeda pilihan itu adalah biasa. Tapi ketika kita menyalahkan orang yang berijtihad dengan pilihannya, di situ kita mengalami kekacauan pemikiran. Mata boleh jadi berdusta karena tidak bisa melihat kayu yang bengkok di tepi sungai kelihatannya bengkok padahal dia lurus. Oleh sebab itu maka kita mesti cerdas dalam hal ini, gunakan telinga, gunakan mata, dengar baik, pandang bagus, dan ada satu yang tidak bisa dibohongi, nurani kita. Maka insya Allah, Allah akan berikan kita pilihan terbaik. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena kita bukan negara yang baru. Kita negara tua. Sebelum ada Republik Indonesia, kami dari Pulau Sumatera, bil khusus Riau 1723, kami sudah punya kerajaan Siak Sri Indrapura. Di atas kami Aceh, ada yang lebih tua lagi. Sahabat-sahabat kita di Kalimantan, di Papua. Maka jangan sampai kepentingan sesaat 5 tahun ini lalu merusak kebersamaan kita. Bagaimana Ustadz melihat kalau kita lihat di media, apalagi media sosial, itu seolah-olah bangsa ini terbelah dalam 2 opini besar. Ya. Bahkan satu dibilang kampret, satu dibilang cebong. Nah ini lebih keras perangnya daripada yang kampanye terbuka, ya, atau calon-calon yang mereka majukan. Saya agak khawatir sebetulnya bangsa ini terpecah begitu. Dan yang lebih khusus lagi, umat pun terasa terpecah 2. Bagaimana Ustadz melihatnya dan apa mungkin yang Ustadz ingin sampaikan agar tidak terjadi yang buruk nanti? Menjinakkan buaya itu sulit. Tapi ada yang lebih sulit, menjinakkan pawang-pawang buaya. Insya Allah kalau pawang-pawang ini sudah duduk bersama, terlepas dari latar belakang, basic pendidikan, partai, kepentingan, duduk bersama. Yang akan kita bahas adalah kepentingan besar sebagai umat. Dulu kita pernah punya masa lalu Sriwijaya, kemudian setelah itu ada Majapahit. Maka jangan sampai kepentingan sesaat 5 tahun ini memporak-porandakan bangunan yang kokoh, yang kuat. Bahwa nanti setelah kita berijtihad, menurut istikharah kita, ini yang kita pilih, maka insya Allah Allah akan berikan jalan. Maka saya pikir tokoh-tokoh intinya harus mendinginkan, memberikan umat ini smart, cerdas, insya Allah. Kalangan mana ini yang Ustaz anggap pawang-pawang ini? Apakah ulama-ulama ataukah tokoh-tokoh di luar ulama juga, atau ulama atau tokoh agama lintas agama? Ada orang-orang yang didengar ucapannya, dia seperti magnet. Dia seperti ketika kita kecil dulu bermain magnet besi berani, kata orang kampung, di tepi pasir. Ketika diputar akan melekat pasir-pasir kecil berwarna hitam. Maka magnet ini harus mencerdaskan. Dia tidak menebar kebencian. Dia akan menunjukkan kebenaran. Lalu kemudian ketika ada, dalam Islam diajarkan, kalau dia menebarkan suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi, check and recheck, maka ada kepastian hukum. Ada tokoh agama yang punya pengikut luar biasa, tapi jangan lupa, mungkin tokoh agama yang dianggap viral itu followernya hanya sekitar 6 juta misal. Tapi ada orang yang isi kepalanya tidak seberapa, tapi tingkat popularitasnya luar biasa. Ini juga orang ucapannya didengarkan orang. Maka semua yang punya pengikut, follower, harus mereka ini menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi tuntunan, bukan sekedar tontonan. Tokoh agama, agamawan lintas agama, budayawan, kemudian para artis. Maka kalau kita bisa duduk bersama, hentikan ujaran kebencian, hate speech, jangan lagi menebarkan hoax, kita jaga ini bersama, insya Allah saling mencerdaskan, ke depan akan terpilih anak bangsa yang terbaik.
Jadi kalau begitu apa Ustadz melihat bahwa tidak tidak seterancam itu Republik ini dari ideologi yang di luar Pancasila? Saya di Mesir 4 tahun. Dari 1998 sampai 2002. Ketika pemilihan Ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, duduklah saya di tepi pintu. Lalu di sebelah pintu ini ada orang Mesir yang amat sangat kumal. Bajunya lusuh, giginya karena daki gigi yang tidak pernah sikat gigi, kukunya. Lalu saya berkata ke kakak kelas saya, itu siapa yang dekat pintu? Apa kata dia? Mabahis. Mabahis artinya intelijen negara. Memata-matai kita yang hanya ingin mengangkat Ketua Persatuan Pelajar Indonesia. Tidak ada akses politik sama sekali. Apa maknanya? Pemerintah Husni Mubarak amat sangat takut orang Mesir berkumpul ramai. Karena kalau sudah berkumpul ramai, ini menjadi ledakan yang mengerikan luar biasa. Tapi di Indonesia pernah berkumpul 7 juta, pernah berkumpul 11 juta. Adakah ranting yang patah? Adakah rumput yang rusak? Kekhawatiran mana? Mereka datang hanya ingin sholat berjamaah. Bapak-bapak dari kepolisian kita duduk bersama, foto-foto bareng. Yang dikhawatirkan itu mana? Yang mengkhawatirkan itu siapa? Yang dikhawatirkan itu apa? Oleh sebab itu, ada kekhawatiran yang tidak perlu dikhawatirkan. Ustadz-ustadz yang berceramah lalu dikatakan radikal. Ustadz mana? Konten isi ceramahnya apa? Kita dengarkan lagi baik-baik. Apakah ini hanya sekedar isu atau kebenaran? Dan hampir seluruh ustadz-ustadz kita ceramahnya direkam. Ada MP3-nya, bahkan streaming. Semuanya mengajarkan kebaikan, kebenaran. Ingin supaya umat ini memilih dengan pilihan yang tepat. Supaya kembali kepada ajaran Islam. Saya kira jika ini semua kita atasi dengan baik. Semua ingin mencerdaskan umat. Kekhawatiran yang terjadi di Mesir, di Suriah. Jauh dari yang terpikirkan oleh sebagian orang. Jadi pertanyaan berikutnya, kenapa kalau begitu Ustadz tidak hadir ketika 212 kemarin? 212 yang pertama saya tidak hadir karena jadwal pengajian. 212 yang kemarin tidak hadir juga karena ada jadwal pengajian. Maka 2 kali tidak datang karena jadwal pengajian. Kenapa Ustadz tidak setting? Saya tidak terpikir bahwa akan ada reuni, bahwa akan ada pertemuan. Jadi saya selalu membuat jadwal itu, siapa yang mengundang, ya saya tulis saja. Saya tidak tahu tanggalnya bahwa itu momen Maulid Nabi, bahwa itu ada tanggal 2 bulan 12, Hai Abdul Somad, tanggal 2 bulan 12 itu reuni 212 loh. Tidak. Jadi dan ini sebenarnya hikmah yang saya tangkap di balik ini. Di sana tidak ada Ustadz Arifin Ilham, di sana tidak ada AA Gim, di sana tidak ada Ustadz Somad, di sana tidak ada Al-Mukarram Habib Rizik Syihab. Kenapa umat ini berkumpul? Umat berkumpul memperlihatkan cintanya, memperlihatkan syiarnya. Tanpa ada Ustadz, tanpa ada siapapun, tidak ada kepentingan. Dan semuanya berjalan dengan damai, aman, tentram. Membungkam mulut yang berkata, kalau berkumpul ramai akan mengamuk. Kalau berkumpul ramai akan menghancurkan. Kalau ramai akan menjadi radikal. Mana? Saya kira tidak ada orang Indonesia yang membantah bahwa Ustadz begitu dikenal, begitu populer jadi masyarakat. Begitu didengarnya khotbah-khotbahnya setiap muncul. Dan karena itu pula kemarin ini secara politik orang menginginkan Ustadz menjadi wakil presiden. Tokoh-tokoh yang penting-penting di kalangan di kalangan yang katakanlah yang oposisi itu kepingin Ustadz menjadi wapres dari Prabowo. Tapi kenapa Ustadz tidak memenuhi keinginan banyak orang itu? Ceritanya panjang Pak Karni. Saya melakukan sesuatu yang saya suka,
yang saya bisa, yang saya mau. Karena kalau saya melakukan yang saya tidak suka, saya akan stres, saya akan depresi, saya akan tertekan. Saya suka, saya bisa, saya mau, saya jalan, saya lakukan. Saya menjadi dai, ustadz, ini bukan karena saya pergi ke ibu kota, lalu ingin jadi foto model, kemudian karena gagal jadi artis, lalu kemudian ikut tes dai, lalu kemudian tiba-tiba terkenal, langsung mendadak jadi ustadz. Bukan. Dari sejak saya dalam perut ibu saya, mbah saya, kakek saya sudah berkata, ini tanahku 2 hektar kebun, kalau cucuku yang ini nanti lahir, jangan kau masukkan dia ke sekolah Belanda. Sekolah Belanda maksudnya sekolah umum, SMP, SMA. Maka saya tidak pernah sekolah umum. Masukkan dia sekolah agama. Aku ingin dia menjadi suluh di tengah gelap. Aku ingin nanti cucu-cucuku yang lain dia yang akan mengajari agama. Itu tertanam dalam kepala saya bahwa saya mesti menjadi guru agama. Cita-cita saya tidak muluk bahkan. Ketika tamat kuliah dulu saya ingin pulang, beli tanah agak 1 petak, buat gubuk, buat kolam ikan, tanam cabai, tanam daun ubi, lalu kemudian malam saya dari maghrib ke isya mengajar mengaji, lalu kemudian saya bisa mengajak umat ke jalan Allah. Itu saja. Bahwa kemudian saya berceramah, lalu ceramah saya direkam, diupload ke internet, lalu kemudian ada orang yang tersinggung, lalu saya diusir, setelah diusir saya jadi viral. Bahwa itu takdir Allah. Bahwa Allah ingin mengabulkan doa kakek mbah saya dulu, cucumu ini yang dulu kau bercita-cita hanya ingin menjadi penyuluh dari cucu-cucu yang lain, anak-anak sekampung, ternyata Allah kabulkan doanya. Persis seperti janji Allah, kalau kau bersedekah wakaf dengan ikhlas seperti 1 biji, menumbuhkan 7 bulir, 1 bulir ada 100. Yang dulu cita-citanya 1 biji menjadi 700 dan lebih banyak daripada itu. Simple, sederhana. Selalu di mana-mana saya katakan, aku ingin menjadi ustadz sampai mati. Mungkin saya jadi dosen ini hanya sampai umur 60 tahun. Setelah itu saya akan pensiun. Tapi saya tidak ingin sunyi di tengah keramaian. Saya tidak ingin tua lalu menonton TV sampai mati dengan anak yang sudah punya keluarga masing-masing. Saya tetap ingin dari maghrib ke isya mendengarkan murid-murid menyetor bacaan amma yatasaalun, yang satu membaca Iqra, yang satu lagi membaca Ar-Rahman. Biarkanlah saya menjadi ustadz. Bahwa ada orang yang lebih mampu, yang lebih baik. Kita ini seperti menangkap ikan. Waktu kecil dulu ada hujan, lalu kemudian kita pergi ke tepi sawah menangkap ikan. Yang satu menghalau ikan dari sini, yang satu menangkap di sana. Biarlah saya menjadi penghalau dari sini, mengajak umat ini ke jalan Allah, memilih pemimpin yang adil, saya arahkan kepada yang adil. Serah nanti perannya masing-masing, Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai bahwa kita punya pemimpin yang baik. Saya tetap doakan istiqomah, tetap di jalan dakwah, lewat pendidikan, lewat dakwah. Tapi ada saudara kita yang lewat politik, kita support mereka. وتبارك